Shalom, salam podcast eksposisi. Kita akan mengeksposisi Ibrani 12 ayat 28 tentang kerajaan apakah yang tidak tergoyahkan. Bangsa negara kerajaan di dunia itu bangkit dan runtuh. Bahkan mereka yang dulunya tampak tak tergoyahkan seperti kerajaan Mesir, kekaisaran Romawi, kekaisaran otonom, akhirnya runtuh setelah berabad-abad mengumpulkan kekuatan, kekayaan, dan dominasi yang meluas. Kemudian tetapi kerajaan Allah memiliki kekuatan dan kekekalan yang sama sekali berbeda. Inilah sebabnya Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoyahkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan yang kepadanya dengan hormat dan takut. Kata yang diterjemahkan tidak dapat tergoyahkan berasal dari kata Yunani asaluitos yang menggambarkan sesuatu yang kokoh, stabil, dan tidak tergoyahkan. Kerajaan Allah bersifat kekal. Tidak ada saingan atau senjata yang dapat mengancam keberadaannya atau menggagalkan kemajuannya. Yesus menggunakan akar kata Yunani yang sama untuk menggambarkan bagaimana di akhir zaman bahkan ciptaan akan kurang stabil daripada kerajaan Allah. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan benda langit akan goncang. Matius 24 ayat 29, 2 Petrus 3 ayat 10 dan ayat 12. Kerajaan yang tidak tergoyangkan itu mengacu kepada pemerintahan Allah. Kerajaannya tidak terbatas pada satu bangsa atau peristiwa masa depan, tetapi mencakup pemerintahan yang berdaulat atas segala sesuatu ini melibatkan pemerintahannya atas ciptaan seperti yang tertulis dalam Mazmur 47 ayat ke-7, karena Allah adalah raja seluruh bumi, nyanyikanlah baginya nyanyian pujian. Ini juga mencakup pemerintahannya atas Israel seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 33 ayat 22. Karena Allah adalah hakim kita, Tuhan adalah pemberi hukum kita, Tuhan adalah raja kita, Dia yang akan menyelamatkan kita. Selain itu, Allah memerintahkan atas bangsa-bangsa non-Yahudi. Seperti yang ditegaskan dalam Daniel 4 ayat 17, yang maha tinggi berkuasa atas segala kerajaan di bumi dan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Meskipun kerajaan Allah terkadang kurang terlihat, kurang diakui, dan kurang dihormati, kerajaan itu tetap hadir, berkelanjutan dan menang. Allah berjanji bahwa seorang keturunan Daud akan memimpin kerajaannya. Melalui Nabi Nathan, Allah berfirman kepada Daud, setelah harimu berakhir dan engkau beristirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu untuk menggantikanmu, darah dagingmu sendiri, dan aku akan mengokohkannya kerajaannya. Dialah yang akan membangun rumah bagi namaku, dan aku mengokohkannya tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7, 12-13. Yesus adalah raja yang dijanjikan dari garis keturunan Daud. Ia meresmikan kerajaan Allah selama pelayanannya di bumi sebagaimana dicatat dalam Markus. Setelah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea dan memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 14 sampai ke 15. Yesus juga mengajarkan bahwa meskipun kerajaan itu sudah dekat, realisasi yang penuh terletak di masa depan. Ketika Kristus kembali ke bumi, Dia akan menegaskan dirinya sebagai raja di Yerusalem, duduk di atas tahta Daud. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Akan tetapi pada masa damai, Mika 4 ayat 2 sampai 4, Yesaya 32 17 sampai 19, sukacita. Yesaya 61 ayat 7 dan 10, dan penghiburan. Yesaya 40 ayat 1 sampai 2. Dengan keadilan, Ia akan menghakimi orang-orang yang membutuhkan, dan keadilan itu akan memberikan keputusan kepada orang-orang yang tertindas di negeri. Yesaya 11 ayat yang keempat. Kontras yang kuat antara kerajaan Allah yang tidak dapat tergoyahkan dan kerajaan dunia yang mudah digoyahkan itu muncul dalam penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nebukadnezar dalam Daniel 2. Sebuah patung bertingkat yang mewakili sukses kerajaan dunia. Setiap kerajaan dunia baik yang diwakili oleh emas, perak, perunggu, besi ditakdirkan untuk dihancurkan. Raja Babel melihat bagaimana sebuah batu terbelah dari gunung, tetapi bukan oleh tangan manusia. Di Daniel 2 ayat 34, batu itu menimpa patung itu dan seluruh patung itu hancur berkeping-keping, lalu angin meniupkannya pergi tanpa bekas. Daniel 2 ayat 35. Dan kemudian batu itu tumbuh
menjadi kerajaan yang tak tergoyahkan. Batu yang merobohkan patung itu menjadi gunung besar yang menutupi seluruh bumi. Daniel 2:35. Kerajaan-kerajaan di dunia ini akan bangkit dan runtuh, tetapi kerajaan Allah itu kekal. Dalam kata-kata Daniel, Allah semesta alam, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak dapat binasa dan untuk selama-lamanya, dan yang tidak akan beralih ke tangan bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan itu dan memusnahkannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2:4. Terlepas dari semua penampilan, kekuatan, serta kemegahan kerajaan-kerajaan besar dalam sejarah, kerajaan Allah adalah satu-satunya kerajaan yang tidak dapat digoyahkan. Shalom.